Si Erik yang melihat kejadian tersebut panik dan menanyakan, "Lu kenapa, San?" Sandi merasa lemas. Dia makin pusing, dan Sandi pun mulai tak sadarkan diri. Lalu Sandi pun pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Ghost Story. Channel YouTube yang memberikan kisah atau cerita horor dari teman-teman Ghost Story. Dan jika kalian mempunyai cerita atau kisah-kisah horor dan ingin membagikan kepada teman-teman Ghost Story semua, silahkan kirimkan cerita kalian serapi mungkin ke alamat email dan nomor kontak yang ada di deskripsi. Terima kasih. Bagi kalian yang suka dengan channel ini, silahkan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan cerita dan kisah-kisah horor lainnya dari Ghost Story. Jika channel ini tembus 1000 subscriber, maka kami akan donasikan kepada tangan-tangan yang membutuhkan. Maka dari itu, ayo kita bangun channel ini agar kita sama-sama peduli akan sesama. Oke, hari ini Ghost Story tayang untuk perdana atau pertama kalinya di YouTube. Dan untuk episode ke-1 ini, Ghost Story akan menceritakan atau membagikan kisah dari teman-teman Ghost Story. Sebut saja namanya Sandi. Beliau berasal dari Depok, Jawa Barat. Jadi Sandi ingin menceritakan kisah atau pengalaman horornya ketika Sandi menginap di salah satu hotel di kota Bandung. Kejadian ini dialami Sandi pada tahun 2015. Jadi pada awalnya Sandi sama teman-temannya ini merencanakan sesuatu, yaitu reunian. Jadi mereka udah pada kompak, ayo reunian. Jadi memang semenjak lulus sekolah, Sandi pergi ke Depok, kerja di Depok, dan sementara menetap di Depok demi pekerjaannya. Nah, jadi pada hari itu, Kamis tanggal 5 April 2015, Sandi berangkat dari Depok menuju Bandung jam 7 pagi. Jadi memang sengaja Sandi berangkat pagi-pagi biar nyampe ke Bandung itu nggak sore, ditambah juga biar jalanan nggak macet. Nah, dan tapi nyampe ke Bandung tetap aja lumayan agak sore, jam 3, karena jalanan menurut Sandi pada waktu itu lagi macet juga. Jadi banyak jalan-jalan yang harus dilalui, muter-muter dulu. Nah, dan singkat ceritanya, jam 3 Sandi nyampe nih di Bandung. Udah nyampe di hotel yang Sandi tuju. Sandi masuk ke hotel, nunggu di lobi. Nunggu siapa? Nunggu kawannya, yang memang kawannya ini emang asli orang Bandung, dan dia yang telah membooking hotel tersebut untuk Sandi nantinya menginap di hotel tersebut, sambil menunggu kawannya untuk membawa kunci kamar Sandi. Nah, sambil menunggu teman Sandi datang, Sandi nengok lah kanan kiri, nengok kondisi hotel tersebut. Memang nggak ada yang aneh. Kata Sandi, hotel tersebut lumayan cukup bagus, bangunannya modern, bersih, ya nyaman lah menurut Sandi. Dan tak lama kemudian, teman Sandi namanya Erik, kita sebut saja, datang
memberikan kunci kepada Sandi, dan mereka berdua pun langsung menuju kamar, yaitu kamar nomor 222 yang telah dipesan teman Sandi itu, yang setelah dipesan Erik. Mereka ke kamar berdua. Nah, dan mereka sampai ke kamar, mungkin dikarenakan capek atas perjalanan Sandi yang cukup melelahkan, di jalan udah macet-macetan, Sandi baringan di kasur. Sambil baringan, Sandi bercerita kecil, ngobrol-ngobrol kecil lah sama si Erik. Ya, masalah-masalah mungkin masa lalu, dulu. Apa kabar, say hi. Gak lama itu, Sandi bilang sama Erik, Rik, lu kalau mau keluar, keluar aja. Gak apa-apa, gue istirahat aja, capek, lemes di jalan, kata Sandi. Erik pun bilang, oke lah, tadinya gue mau ajak lu jalan juga keluar, sekalian reuni lah, udah lama kita nggak jalan-jalan bareng, kata si Erik. Nah, dan terus Erik bilang, oke lah San, kalau emang lu kecapean, gak mungkin juga lah gue paksa lu untuk jalan keluar, udah kan lu capek jalan berapa jam tadi. Akhirnya Erik pun keluar kamar lah. Dan berarti di kamar hotel tersebut cuman Sandi sendirian. Sambil menunggu kawannya balik, Sandi rapi-rapi pakaian, barang-barang Sandi untuk ke acara reuninya besok. Nah, dan sampai detik ini pun Sandi belum merasa ada tanda-tanda yang aneh ataupun janggal. Sandi lanjut baringan untuk tertidur. Akan tetapi tidurnya Sandi itu merasa terganggu dikarenakan hawa di kamar tersebut, kata Sandi itu panas. Padahal Sandi berpikir di sini tuh daerahnya dingin, sejuk. Jadi Sandi nggak mikir macam-macam juga. Sandi bukalah jendela kamar hotelnya itu. Karena Sandi berpikiran, oh mungkin AC-nya nih yang rusak. Maka itu Sandi buka jendela hotel tersebut. Sekilas dari jendela, Sandi melihat area sekitaran hotel dan juga ada beberapa pohon yang lumayan cukup tinggi. Sandi pun balik ke tempat tidur sambil mendengar musik dari headset. Sandi coba untuk tidur. Nah, dan singkat cerita, jam 9 malam Sandi pun terbangun. Sandi sadar kalau temennya si Erik ini belum balik ke kamar hotelnya. Lantas Sandi pun telepon lah si Erik. Sandi telepon, Rik, lo di mana? Oh, sorry San, gua masih di luar, kata si Erik. Oh ya udahlah, kalau lo masih di luar, gue titip pesan aja, kata si Sandi. Ini nanti TV lu matiin, lu tutup jendela karena AC di hotel ini kayaknya mati, Rik. Kata si Sandi. Si Erik jawab, oke lah San, aman itu, kata si Erik kan. Nanti gua matiin. Dah, Sandi tutup teleponnya. Sandi pun coba untuk melanjutkan tidur malamnya itu. Nah, dan setelah nelpon si Erik, si Sandi pun cobalah tidur lagi, karena dia untuk persiapan juga kan besok mau menghadiri acara reuninya. Akan tetapi baru ya mungkin 5 menitan lah tidur, Sandi mendengar suara cicak nyaring kali. Suara itu kayak mengitari kamar si Sandi. Dan kabarnya si Sandi emang fobia, takut sama cicak. Makanya dia coba untuk menyusuri nih di mana suara cicak tersebut. Si Sandi muter-muter kamarnya kan, cuman nggak ada
cicak di kamar si Sandi. Nah, si Sandi mikir, oh mungkin ini cicak dari luar, suaranya masuk ke dalam dikarenakan ya jendelanya gua buka gitu, kata si Sandi. Nah, dan dikarenakan si Sandi ini nggak menemukan adanya cicak di kamarnya, Sandi mencoba untuk melanjutkan tidurnya walaupun masih terdengar nih, memang keras suara cicak itu. Sandi coba untuk lanjutin aja mengabaikan suara cicak tersebut sambil perasaan yang resah. Sandi juga kan karena ya mungkin takut lah, orang yang fobian kan gimana, tiba-tiba loncat aja itu cicak kan, panik. Nah, Sandi pun coba untuk lanjutin tidurnya. Lama kelamaan ya suara cicak itu mulai nggak terdengar lagi sama Sandi. Nah, dan di titik ini di sana tuh Sandi udah mulai terlelap nih, tertidur lagi kan, tapi dia terganggu lagi, makin terganggu tidurnya itu karena suara cicak itu datang lagi. Malah kata Sandi ini suara itu makin keras, makin mengganggu lah, karena merasakan Sandi dari awal itu emang mungkin suara cicak ini dari luar. Makanya itu Sandi, gua tutup aja lah jendelanya biar agak meredam suara cicak lah. Nah, Sandi coba untuk nutup jendelanya kan. Nah, pas Sandi mau nutup jendela ini, sekilas Sandi dari ekor mata ya, dari ekor matanya itu nampak kayak ada sosok orang, tapi ya dari jauh itu mungkin ya nampaknya gelap gitu kan, hitam, kayak bayangan aja, mondar-mandir di deket pohon yang tadi pertama Sandi lihat itu, pohon yang lumayan agak tinggi-tinggi itu kan. Nah, Sandi melihat dari ujung matanya itu kayak ada orang gitu kan, mondar-mandir. Tapi Sandi mikir juga, jam segini ngapain orang di sana kan, mondar-mandir. Nah, Sandi pun penasaran, apa gue salah lihat gitu kan, itu orang apa bukan. Sandi singkat ceritanya tuh coba merhatiin ke sosok yang mondar-mandir itu kan. Tapi pas Sandi lihat kembali, hilang. Sosok itu tiba-tiba hilang. Nah, Sandi panik lah. Gimana? Orang udah jelas-jelas tadi dari ekor mata mungkin kan terlihat kayak orang mondar-mandir. Dilihat lagi, nggak ada. Sandi panik. Nah, dan ketika Sandi melihat sosok itu hilang, Sandi merasa merinding sebadan badan. Sandi panik, dia lari ke kasur, dia tarik selimut-selimutan sejadi-jadinya dia. Nah, di sana kata Sandi suasana tuh terasa kayak hening kali. Lalu tiba-tiba suara cicak itu terdengar kembali. Nah, pada momen ini menurut Sandi suara cicak itu beda dari yang awal. Suaranya itu kayak deket kali, serasa kayak di kuping. Tapi lama kelamaan kok ini kayak bukan suara cicak. Merinding. Nah, dan sampai ada satu momen di mana selimut si Sandi ini seperti ada yang narik. Sandi coba menahan tarikan tersebut, tapi tarikan itu semakin kuat, yang membuat lama kelamaan
sedikit demi sedikit selimut itu ketarik dan kepala Sandi pun mulai terbuka. Nah, dan karena udah terbuka nih ya, Sandi pun mencoba memaksakan diri melihat ke arah tarikan selimut itu kan, ke arah kaki. Sandi melihat ada sosok tinggi hitam besar, kata Sandi. Matanya terbelalak, melotot, matanya merah, memandangi Sandi. Dan suara cicak yang tadinya suara cicak kan, itu berubah. Suara cicak tersebut berubah menjadi sangat menyeramkan. Dan ternyata suara itu bersumber atau berasal dari makhluk tersebut. Kata Sandi, suara itu sangat menyeramkan sekali. Dan pada saat itu, badan Sandi mulai terasa kaku dan tidak bisa digerakkan. Perlahan sosok itu pun mendekati Sandi, dan Sandi pun mulai bisa melihat dengan jelas sosok itu bertaring panjang sampai ke lantai. Badannya penuh dengan bulu. Sandi merasa lemas. Dia makin pusing, dan Sandi pun mulai tak sadarkan diri. Lalu Sandi pun pingsan. Dan pada akhirnya Sandi pun mulai sadarkan diri di saat pagi harinya. Sandi pun melihat di sekelilingnya sudah ada Erik, teman-temannya, dan juga penjaga hotel tersebut. Si Erik yang melihat kejadian tersebut panik dan menanyakan, "Lu kenapa, San?" Nah, si Sandi pun menceritakan apa yang dialami oleh dia malam tadi. Dan agak melompat sedikit nih informasi. Ternyata si Erik itu pada malam harinya itu emang gak balik ke hotel, dikarenakan ada sesuatu hal yang si Erik harus pulang dulu ke rumah dia. Dia gak bisa nginep sama si Sandi di hotel. Dan si Erik memutuskan untuk balik ke hotel pagi harinya lah, sekalian untuk bangunin si Sandi gitu kan. Dan pada akhirnya si Erik, kawan-kawan si Sandi, kawan si Erik juga, dan penjaga hotel tersebut merasa plong lah karena Sandi udah mulai siuman. Lalu si penjaga hotel juga menyampaikan nih sama si Sandi bahwasanya si Sandi mungkin diganggu sama genderuwo penjaga atau penghuni pohon yang Sandi lihat di jendela tadi. Memang menurut penjaga hotel tersebut, beberapa orang yang pernah menempati kamar nomor 222 itu sering diganggu makhluk genderuwo itu. Singkat cerita pun Sandi dibacain doa, dan setelah itu Sandi beserta Erik kawan-kawannya bergegas untuk menghadiri acara reuni yang sudah mereka rencanakan dari awal. Nah, si Sandi pun memutuskan untuk check out saat itu juga sekalian, biar supaya setelah selesai acara reuni Sandi bisa langsung pulang ke Depok, karena mungkin dia sudah parno, udah takut mau dilanjut, mending langsung pulang aja. Nah, mungkin itu sekian cerita dari Sandi. Bagi kalian yang mempunyai kisah atau pengalaman horor seperti Sandi, ingin membagikan kisah kalian seperti Sandi, langsung aja kirim ke alamat email atau kontak WA tim Ghost Story yang ada di deskripsi. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Bagi kalian yang suka dengan channel Ghost Story, langsung aja like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe YouTube channel Ghost Story. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan cerita-cerita yang lain dari Ghost Story. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.